Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bunda Noviriawani MS selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen Lembaga Keuangan Islam yang kami hormati. Lalu para pendengar, teman-temanku yang berbahagia. Saya Dimas Aji Saputra bersama dengan rekan lainnya Catur Julianti, Delvi Aulia Rosa, dan Eka Saputri akan membahas materi kelompok 5 tentang pasar uang syariah. Nah, mengawali pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar uang syariah. Pertanyaannya, apa itu pasar uang syariah? Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek. Nah, pasar uang ini muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang bertujuan sebagai alternatif bagi lembaga keuangan bank ataupun non-bank untuk memperoleh sumber dana ataupun menanamkan dana. Lalu, bagaimana dengan pasar uang syariah? Transaksi dijalankan harus mengikuti syariat Islam. Salah satu perbedaannya konvensional dengan syariah yaitu pada mekanisme penerbitan. Dalam konvensional, instrumen utang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan syariah mendekati mekanisme pasar modalnya yaitu dilandasi dengan akad mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan pihak terkait. Sekian dari saya. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dalam pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi dan sebagai sarana mobilisasi bagi pihak yang membutuhkan dana. Dan beberapa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal yaitunya antara lain yang pertama terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Pada pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan peminjaman dana dalam jangka pendek dan tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal yaitu instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga dalam jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen. Dan yang kedua, terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pada pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu disebut bursa efek. Sedangkan pasar uang tempat transaksinya abstrak, artinya perjualbelian dan pembelian tidak dilakukan di pasar tertentu. Dan yang ketiga yaitunya terletak pada struktur organisasinya. Pada pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena di samping memiliki tempat transaksi yang khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal yaitunya Bapepam LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Selanjutnya yang keempat, terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Dalam pasar uang, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek, seperti untuk keperluan modal kerja. Sedangkan pada pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan bagi investor dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai fungsi, tujuan, dan kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Nah, pasar uang pada prinsipnya ini merupakan suatu alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya. Pasar uang ini berfungsi sebagai informasi, di mana pasar uang dapat memberikan suatu informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku pasar uang,
Terus pengaruh kebijakan moneter serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang, itu yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Nah, yang kedua, ini adalah pihak yang menanamkan dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Nah, bagi pihak yang membutuhkan dan mencari dana, ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang sudah jatuh tempo. Nah, yang kedua, ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Misalnya, membayar biaya-biaya, terus upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Nah, sedangkan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya atau investor di pasar uang itu memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional. Nah, sedangkan bagi lembaga syariah ini tergantung dari akad yang digunakan. Dan juga mereka juga bermaksud untuk membantu pihak-pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Pasar uang ini merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting bagi bank sentral, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini diambil melalui operasi pasar terbuka, baik menggunakan target kuantitas maupun suku bunga yang akan mempengaruhi berbagai suku bunga di pasar uang. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia itu telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Selanjutnya, dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia ini untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan suatu pengendalian moneter. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang dimaksud ini itu adalah dengan laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai suatu sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter. Nah, dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter ini, salah satu cara pengendalian moneter ini tentunya berdasarkan prinsip syariah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah. Nah, operasi moneter syariah itu adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Operasi pasar terbuka syariah itu adalah suatu kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan dengan bank pihak lain dalam rangka operasi moneter syariah. Sedangkan standing facilities syariah ini adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank lain dalam rangka operasi moneter syariah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang instrumen pasar uang di Indonesia dan pasar valuta asing. Adapun jenis-jenis instrumen dari pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem konvensional di Indonesia antara lain sertifikat Bank Indonesia,
pasar uang antar bank, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, lalu BA dan surat pembendaharaan. Lalu adapun instrumen pasar uang dengan prinsip syariah, selanjutnya yang mana pelaksanaan operasi moneter syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka. Lalu adapun pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini atau yang disingkat dengan falas yang merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.